Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan doa pagi. Hari ini Senin 26 Februari 2024 dengan tema Gusti Allah Boten Sare. Ya, betul, ini adalah judul ini adalah dalam bahasa Jawa dan terjemahannya adalah Tuhan tidak tidur. Marilah mengawali renungan ini kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, ya Gusti. Pada pagi hari ini, di awal minggu, Engkau tetap bersama umat-Mu saat ini, di mana kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, dan berdoa bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami, sehingga persekutuan secara virtual ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ayat yang mendasari renungan pagi ini menurut kitab Hagai, pasal 2, ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hagai pasal 2 ayat 5 dan 6. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Demikian kitab Hagai pasal 2 ayat 5 dan 6. Ibu dan Bapak yang Tuhan kasihi, Hagai adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada orang Yahudi sesudah mereka kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel. Bahasa yang digunakan Hagai jelas dan to the point, tidak puitis seperti kebanyakan para nabi. Kitab Hagai yang merupakan kitab terpendek kedua setelah Obadja menekankan kepada penduduk Yehuda untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem karena masa-masa sulit akan dialami oleh bangsa Yahudi tatkala umat menghentikan pembangunan bait suci. Hagai juga bernubuat bahwa gubernur Yehuda Zerubabel akan berkuasa dalam kerajaan yang dipulihkan. Janji-janji ini sangat bermakna bagi orang Yahudi yang sudah melewati masa pembuangan di Babel dan kini berada di bawah kekuasaan Persia. Saudara dan saudari terkasih, kitab Hagai pada perikop yang kita baca juga tidak putus-putusnya memberikan semangat dan dorongan kepada Zerubabel dan imam besar Yosua bin Yosadak, juga kepada seluruh rakyat untuk menguatkan hati dan terus bekerja sesuai janji Tuhan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Hagai menegaskan bahwa Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus tetap tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Pembuangan dan hancurnya bait suci tentu menjadi hal yang sangat pahit
dan menyesakan bagi bangsa Israel. Patah semangat dan terpuruk bangsa Israel saat itu. Namun melalui Nabi Hagai, Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap eksis dan tidak berdiam diri melihat umatnya yang sedang bersedih. Ya betul, Tuhan tidak berdiam. Allah boten sare. Gusti Allah boten sare. Tuhan tidak tidur. Allah berfirman baik kepada pejabat, pemuka agama, dan segenap masyarakat Yahudi agar mereka tidak terus-menerus meratapi nasibnya. Allah mengetuk hati nurani setiap orang Israel supaya bangkit, menumbuhkan semangat yang baru. Move on, istilah kekiniannya. Ibu bapak terkasih, kalau kita melihat kehidupan manusia di zaman modern ini, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel di masa lalu, di masa Nabi Hagai, sungguh relevan dengan kehidupan manusia kini. Bukan hanya keberhasilan dan sukses semata yang kita alami. Sering kali hal-hal sebaliknya lah yang terjadi. Kegagalan demi kegagalan seperti tiada henti menerpa kehidupan ini. Hal ini sering membuat kita menjadi putus asa dan patah semangat. Serta seringkali kita melupakan keberadaan Sang Pencipta. Padahal bukan hanya sejak zaman Nabi Hagai, melainkan sejak awal penciptaan semesta alam dan manusia. Tuhan selalu ada setiap saat. Sekali lagi, Tuhan tidak diam. Gusti Allah boten sare. Dia akan selalu hadir dan available di segala waktu dan tempat. 12 hari yang lalu, kita sebagai bangsa Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum. Pesta demokrasi yang sejatinya sudah kita nikmati sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, patut kita syukuri juga sebagai anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tidak semua rakyat di negara lain yang meskipun tingkat kemakmurannya lebih baik dari negara kita, namun tidak dan belum merasakan kehidupan berdemokrasi. Terlepas dari segala dengan hasil pemilu yang lalu, di mana protes atas hasil dari penghitungan suara masih terus bermunculan, kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan bahwa pemungutan suara sudah berlangsung dengan aman dan damai. Harapan besar kita sebagai warga bangsa menatap hari depan yang lebih baik dan lebih sejahtera dalam semua sektor kehidupan. Semua ini bisa terjadi juga kita yakini akan campur tangan Tuhan, Gusti Allah yang tidak sekejap pun meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Gusti Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih kami sudah boleh bersama merenungkan firman-Mu yang telah menambah keyakinan kami akan keberlangsungan tanpa henti penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja beserta seluruh umat yang saat ini sedang menjalani masa Prapaskah. Biarlah kami semakin menghayati atas segala penderitaan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Bapa, kami mohon curahkanlah hikmat-Mu kepada gereja kami GKI Samanhudi
yang saat ini sedang merencanakan dan menyusun program untuk pelayanan tahun 2024-2025. Berkatilah majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang sedang bekerja keras menyusun program-program yang akan kami jalankan. Tuhan, kami mohon agar apa yang kami kerjakan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga memanjatkan doa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, berkatilah, topanglah dengan tangan ajaib-Mu, sehingga mereka diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan sakit penyakit, dan diberikan kesabaran. Juga kepada keluarga yang merawat, para dokter di rumah sakit, termasuk perawat dan tenaga paramedis, obat-obat yang diberikan dapat kiranya segera menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan seluruh doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapa. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.